Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Anggur Ramadhan Adi Putra. Nomor induk mahasiswa 23 2024 646. Dari kelas C RPL. Dalam video ini kita akan membahas mengenai Artificial Intelligence, Machine Learning, dan Random Forest. Pertama, kita akan membahas konsep Artificial Intelligence atau AI, bagaimana AI bekerja, serta penerapannya. Di berbagai bidang. Video ini ditujukan untuk mahasiswa perguruan tinggi yang ingin memahami AI lebih mendalam. Baik, bismillah, kita mulai. Artificial Intelligence, Machine Learning, dan Random Forest. Artificial Intelligence. Apa itu Artificial Intelligence? Artificial Intelligence atau AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem atau mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia seperti pengambilan keputusan, pengenalan suara, visual, dan pembelajaran. Sub-AI. Yang pertama, belajar dari data, kemudian deep learning, kemudian natural language processing, yang berikutnya computer vision dan robotics. Machine learning atau ML, AI yang memungkinkan mesin belajar dari data tanpa pemrograman eksplisit, contohnya prediksi harga rumah. Yang kedua, deep learning atau DL, subset dari ML yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk mengenali pola kompleks seperti pengenalan wajah. Yang ketiga, natural language processing atau NLP, kemampuan mesin untuk memahami, menganalisis, dan menghasilkan bahasa manusia. Contoh chatbot. Yang berikutnya, computer vision atau CV, memproses dan menganalisis data visual seperti gambar atau video. Dan yang terakhir, robotik, menggabungkan AI dengan mekanisme fisik untuk menciptakan robot cerdas. Sejarah ringkas kecerdasan buatan. Pada tahun 1950 sampai 1970, era awal, Alan Turing memperkenalkan konsep Turing Test untuk mengukur kecerdasan mesin. Dan tahun 1980 sampai tahun 1990, ekspor sistem, pengembangan sistem berbasis aturan untuk memberikan saran seperti diagnosis medis. Tahun 2000-an, kebangkitan AI modern, kemajuan dalam komputasi, GPU, big data, dan algoritma baru seperti deep learning. Dan untuk saat ini, AI generatif, teknologi seperti GPT, generatif pre-trained, transformer, dan DAALI untuk menghasilkan teks atau gambar. Komponen utama AI. Yang pertama, data. Data adalah bahan bakar utama AI. Tanpa data yang cukup dan berkualitas, model AI tidak dapat berfungsi dengan baik. Contohnya, data transaksi pelanggan, citra satelit, atau teks berita. Yang kedua, algoritma. Algoritma adalah metode matematis atau logis yang digunakan AI untuk belajar dari data. Contohnya, decision tree, neural network, support vector machine. Yang ketiga, model AI.
Model adalah hasil dari pelatihan algoritma menggunakan data. Model ini digunakan untuk melakukan prediksi atau klasifikasi. Yang keempat, komputasi. AI memerlukan perangkat keras seperti GPU untuk menangani perhitungan intensif. Framework populer TensorFlow, PyTorch. Dan kita lanjut berikutnya. Jenis-jenis AI. Jenis-jenis AI ada 3. Yang pertama Narrow AI, General AI, dan Super AI. Mari kita bahas persatu. Yang pertama Narrow AI. Dirancang untuk satu tugas spesifik, contohnya Siri, Google Translate. Yang kedua, General AI, Strong AI, AI dengan kemampuan berpikir dan belajar seperti manusia, masih dalam tahap penelitian. Yang ketiga, Super Intelligent, AI yang jauh melampaui kecerdasan manusia, prediksi masa depan dan potensi resiko etis. Ya, seperti yang tercantum pada layar. Aplikasi AI di dunia nyata. Yang pertama di kesehatan, yang kedua di transportasi, ketiga keuangan, keempat geospasial, kelima e-commerce, dan keenam pendidikan. Yang pertama kesehatan. Diagnosa penyakit menggunakan citra medis, MRI, CT scan, personalisasi perawatan kesehatan. Yang kedua, transportasi, mobil tanpa pengemudi, self-driving cars, optimasi rute pengiriman. Yang ketiga, keuangan, deteksi penipuan pada transaksi kartu kredit, prediksi pasar saham menggunakan analisis data. Yang keempat, geospasial, klasifikasi penggunaan lahan, analisis resiko bencana seperti banjir atau gempa bumi. Yang kelima, e-commerce, sistem rekomendasi produk berdasarkan preferensi pengguna, chatbot untuk layanan pelanggan. Yang keenam, pendidikan, sistem pembelajaran adaptif, analisis pola belajar siswa untuk meningkatkan kurikulum. Bagaimana AI bekerja? Yang pertama, pengumpulan data. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti database, sensor, atau web. Data ini menjadi bahan utama yang akan diproses oleh AI untuk memahami pola. Yang kedua, pelatihan model atau training. Data yang sudah diproses digunakan untuk melatih model AI menggunakan algoritma tertentu. Model mempelajari hubungan antara input dan output. Yang ketiga, evaluasi dan validasi. Model yang sudah dilatih diuji menggunakan data baru untuk mengevaluasi kinerjanya. Metrik seperti akurasi, precision, atau MSE digunakan untuk mengukur performa. Yang keempat, prediksi dan pengambilan keputusan. Setelah validasi, model digunakan untuk membuat prediksi pada data baru. Hasil prediksi ini membantu dalam pengambilan keputusan, seperti merekomendasikan produk atau mendeteksi anomali. Etika dalam AI. Privasi data. Data pengguna harus dilindungi untuk menghindari pelanggaran privasi. Bias algoritma. Bias algoritma AI harus dirancang untuk menghindari
diskriminasi dalam hasil prediksi. Dampak sosial, AI berpotensi mengubah lapangan kerja sehingga perlu penyesuaian. Masa depan AI. AI generatif. Pembuatan konten kreatif seperti teks, gambar, dan video. Yang kedua, quantum AI, menggabungkan AI dengan komputasi kuantum untuk solusi yang lebih cepat. AI dan IoT atau Internet of Things, integrasi untuk rumah pintar, kota pintar, dan otomatis industri. Setelah memahami apa itu artificial intelligence, kita menyadari bahwa kecerdasan buatan adalah istilah luas yang mencakup berbagai teknologi cerdas. Salah satu bidang AI yang paling penting adalah pembelajaran mesin atau machine learning. Pembelajaran mesin merupakan inti dari banyak aplikasi AI yang kita gunakan setiap hari, mulai dari sistem rekomendasi hingga pengenalan wajah. Baik sekarang, mari kita pelajari lebih dalam tentang apa itu machine learning dan bagaimana cara kerjanya. Apa itu machine learning? Machine learning adalah cabang dari artificial intelligence atau AI yang memungkinkan sistem belajar dan membuat keputusan tanpa diprogram. Secara eksplisit, sistem ini belajar dari dua untuk mengidentifikasi pola, membuat prediksi atau keputusan berdasarkan data baru. Mengapa machine learning itu penting? Karena dapat menghemat waktu dan biaya, meningkatkan akurasi prediksi, membuka peluang inovasi baru. Komponen machine learning. Yang pertama, data. Data adalah bahan dasar machine learning. Tanpa data yang berkualitas, model tidak dapat belajar secara efektif. Jenis data, data terstruktur, tabel, database, contoh data penjualan, data tidak terstruktur atau gambar teks, video. Yang kedua, model. Model machine learning adalah referensi matematis yang digunakan untuk membuat prediksi atau klasifikasi. Contohnya, linear regression, decision tree, neural network. Yang ketiga, algoritma. Algoritma adalah metode yang digunakan untuk melatih model dari data. Contoh, gradient descent, backpropagation ke means. Yang keempat, training dan testing. Training adalah proses melatih model menggunakan dataset. Testing menguji performa model menggunakan data baru. Jenis machine learning. Yang pertama, supervised learning. Model dilatih dengan data berlabel, input-output sudah diketahui. Contoh algoritma linear regression memprediksi nilai kontinu, logistic regression klasifikasi benar, decision tree pemisahan data berdasarkan aturan, random forest kombinasi beberapa pohon keputusan. Contoh aplikasi prediksi harga rumah, kualifikasi email sebagai spam atau tidak. Yang kedua, unsupervised learning. Model dilatih dengan data yang tidak berlabel, bertugas menemukan pola tersembunyi. Contoh algoritma clustering K-means DBSCAN mengelompokkan data berdasarkan kesamaan. Dimensionally reduction atau PCA mereduksi dimensi data tanpa kehilangan informasi penting. Contoh aplikasi segmentasi pasar berdasarkan perilaku pelanggan, deteksi anomali. Yang ketiga, reinforcement learning.
Model belajar melalui trial and error untuk memaksimalkan reward. Elemen utama agen entitas yang membuat keputusan. Contoh aplikasi robotika game AI. Proses dalam machine learning. Yang pertama, problem definition. Tentukan masalah yang ingin dipecahkan. Yang kedua, data collection. Kumpulkan data relevan dari berbagai sumber seperti database, API, atau scraping. Yang ketiga, data processing. Cleaning, mengatasi data hilang, duplikasi, atau outliers. Normalization, menyesuaikan skala data agar algoritma lebih efektif. Yang keempat, model selection. Pilih algoritma yang sesuai dengan masalah dan jenis data. Yang kelima, model training. Gunakan dataset untuk melatih model. Contohnya, membagi dataset menjadi 80% training dan 20% testing. Yang keenam, model evaluasi. Mengukur kinerja model menggunakan metrik seperti akurasi atau sama dengan rasio, prediksi benar, precision, dan recall untuk klasifikasi, MEC untuk regresi. Yang ketujuh, deployment. Mengimplementasikan model ke dalam aplikasi nyata. Algoritma populer dalam machine learning. Pertama, linear regression, memodelkan hubungan antara variabel input dan output. Kemudian decision trees, pohon keputusan. Logistic regression, klasifikasi dua kelas. Random forest, menggunakan beberapa division tree dan menghasilkan keputusan berdasarkan voting. K-nearest neighbors, kelompok data berdasarkan kesamaan. Neural network, mengenali pola kompleks. Aplikasi machine learning di dunia nyata dalam bidang kesehatan, dalam bidang keuangan, bidang geospasial, bidang e-commerce, dan bidang pendidikan. Dalam bidang kesehatan, prediksi penyakit berdasarkan data medis, pengenalan pola dalam citra medis, contohnya MRI, CT scan. Keuangan, deteksi penipuan pada transaksi kartu kredit. Yang ketiga, geospasial, klasifikasi penggunaan lahan dari citra satelit, analisis resiko bencana alam. Yang keempat, e-commerce, sistem rekomendasi produk berdasarkan referensi pengguna. Chatbot untuk layanan pelanggan. Yang kelima, pendidikan, analisis pola belajar siswa untuk personalisasi materi prediksi kelulusan siswa. Tools dan framework machine learning. Yang pertama, Python libraries. Untuk model standar seperti regresi, klasifikasi, dan clustering, TensorFlow dan PyTorch untuk deep learning, Pandas dan NumPy untuk manipulasi data, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi data. Yang kedua, software. WK, alat GUI untuk eksplorasi algoritma ML. RapidMiner, software untuk data miring dan ML. Yang ketiga, platform cloud. Google Cloud, AI, AWS, SageMaker, Microsoft Azure ML. Tantangan pada machine learning. Yang pertama, data bias. Dataset yang tidak seimbang dapat menghasilkan model bias. Yang kedua, overfitting. Model belajar terlalu spesifik pada data training dan tidak
generalisasi. Yang ketiga, kompleksitas model. Model yang terlalu kompleks membutuhkan lebih banyak komputasi, kurangnya interpretabilitas. Model seperti neural network sering kali sulit dijelaskan. Etika dalam machine learning. Yang pertama, privasi data. Penggunaan data harus mematuhi hukum seperti GDPR. Transparansi hasil dari proses ML harus jelas dan dapat dijelaskan. Keamanan, model tidak boleh dimanipulasi untuk tujuan yang merugikan. Kita sudah memahami konsep dasar machine learning, termasuk jenis-jenisnya seperti supervised dan unsupervised learning. Sekarang, mari kita bahas salah satu algoritma yang sangat populer dalam supervised learning, yaitu random forest. Random forest ini bisa dibilang unik karena menggunakan banyak pohon keputusan untuk membuat hasil yang lebih akurat dan stabil. Jadi sekarang kita akan melihat bagaimana algoritma ini bekerja dan apa saja kelebihannya. Random forest adalah algoritma assembly learning yang menggunakan kombinasi beberapa pohon keputusan untuk melakukan klasifikasi, regresi, atau tugas lainnya. Bagaimana random forest bekerja? Langkah-langkah utama. Bootstrap sampling. Dari dataset utama, algoritma mengambil beberapa subset secara acak dengan pengembalian random sampling with replacement. Setiap subset akan digunakan untuk melatih satu pohon keputusan. Yang kedua, pembentukan decision trees. Setiap pohon keputusan dibuat menggunakan subset data, hanya subset fitur tertentu yang dipertimbangkan untuk setiap pemisahan meningkatkan variasi antar pohon. Yang ketiga, voting atau averaging. Untuk klasifikasi, setiap pohon memberikan suara atau vote, dan kelas yang mendapatkan suara terbanyak dipilih. Untuk regresi, rata-rata prediksi dari semua pohon digunakan sebagai hasil akhir. Komponen penting random forest. Yang pertama, jumlah pohon. Semakin banyak pohon, semakin baik prediksi, tetapi biaya komputasi juga meningkat. Subset fitur, pada setiap split, hanya sebagian dari fitur yang dipertimbangkan. Yang ketiga, random sampling. Teknik ini membuat setiap pohon unik yang membantu mencegah overfitting. Keunggulan random forest. Yang pertama, akurasi. Akurasi akurasi tinggi. Menggabungkan banyak pohon meningkatkan stabilitas dan akurasi. Yang kedua, mengatasi overfitting. Kombinasi hasil dari banyak pohon mencegah model terlalu spesifik pada data training. Yang ketiga, dapat menangani data tidak seimbang. Random forest cukup kuat untuk dataset yang memiliki kelas tidak seimbang. Kemampuan untuk fitur penting, random forest memberikan skor kepentingan fitur. Membantu memahami fitur mana yang paling mempengaruhi prediksi. Yang kelima, fleksibilitas. Dapat digunakan untuk klasifikasi, regresi, dan deteksi anomali. Kelemahan random forest. Bagaimana random forest bekerja?
Yang langkah-langkahnya, yang pertama, persiapan data, mengumpulkan dan memproses dataset. Yang kedua, pemisahan data, membagi dataset menjadi data training dan testing, misalnya 80/20. Yang ketiga, pelatihan model, melatih model random forest pada data training. Yang keempat, evaluasi model menggunakan data testing untuk mengukur performa dengan metrik seperti akurasi, precision recall, atau MSE untuk regresi. Yang kelima, optimasi hyperparameter, menyesuaikan parameter seperti jumlah pohon, kedalaman maksimum, dan jumlah fitur. Pentingnya hyperparameter. N estimators, yang kedua MACD pitch, yang ketiga mean sample split, yang keempat mean sample list, dan yang terakhir MAC features. Contoh kasus random forest. Kasus pertama, klasifikasi dataset iris dataset, tujuan mengklasifikasi jenis bunga berdasarkan panjang dan lebar kelopak. Langkah-langkahnya, input data, panjang kelopak, lebar kelopak, dan lain-lain. Bagi dataset menjadi training 8% dan testing 20%. Latih model random forest untuk klasifikasi. Yang keempat, evaluasi akurasi dengan data testing. Kasus kedua, regresi. Dataset prediksi harga rumah, tujuannya untuk memprediksi harga rumah berdasarkan fitur seperti ukuran, lokasi, jumlah kamar, langkah-langkah, input data rumah. Yang kedua, latih model random forest untuk regresi. Ketiga, gunakan mean square error atau MSE untuk mengevaluasi performa. Ini berikut kasus yang tadi yang saya jelaskan, mulai dari kasus pertama, dan ini adalah kasus kedua. Kode implementasi random forest dengan Python. Berikut contoh sederhana menggunakan library scikit-learn. Klasifikasinya from sebagai berikut, seperti yang tertera di layar. Hasil klasifikasi menggunakan Google Colab. Hasil regresi menggunakan Google Colab. Ini tabelnya seperti berikut. Penerapan random forest dalam bidang geospasial. Yang pertama, aplikasi klasifikasi penggunaan lahan atau land use classification dan citra satelit, prediksi resiko bencana, banjir, tanah longsor, deteksi perubahan hutan menggunakan data geospasial, langkah umum. Langkah umum. Input data geospasial, citra satelit, dan koordinat. Proses data dengan software GIS atau library seperti GeoPandas. Latih model random forest untuk klasifikasi area, visualisasi hasil klasifikasi pada peta. Jadi kesimpulannya, dari yang sudah kita bahas, kita bisa simpulkan bahwa artificial intelligence adalah teknologi yang membuat mesin bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Machine learning adalah salah satu bagian penting dari AI yang
memungkinkan mesin belajar langsung dari data salah satu algoritma machine learning yang kita pelajari, yaitu random forest, adalah metode yang sangat efektif untuk tugas-tugas seperti klasifikasi dan regresi karena menggabungkan banyak pohon keputusan untuk hasil yang lebih akurat dan stabil. Teknologi ini punya banyak manfaat di dunia nyata, dari memprediksi bencana alam hingga membantu pengambilan keputusan di berbagai bidang. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman memahami lebih dalam tentang AI, machine learning, dan random forest. Kalau ada pertanyaan atau hal yang belum jelas, jangan ragu untuk ditanyakan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.